Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riani Sintia dari Fakultas Syariah Hukum, jurusan Ilmu Hukum Universitas Sunan Gunung di Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tunduk secara sukarela kepada hukum perdata Eropa untuk golongan lain. Di sini hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kepentingan antara individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di antara Eropa mengenal pembagian hukum menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Penundukan sukarela adalah sebuah doktrin atau hukum secara perdata Indonesia yang memungkinkan seseorang yang biasanya diatur oleh suatu hukum untuk menundukkan dirinya kepada sistem hukum lainnya. Dalam sebuah perkara perdata, misalnya seorang pribumi di Indonesia asli yang secara umum oleh hukum adat Indonesia dapat memilih untuk mendukung dirinya kepada hukum perdata Eropa. Sejak tahun 1848 sudah disadari oleh pemerintahan Hindia Belanda bahwa untuk hukum perdata perlu bercorak unifikasi. Akan tetapi, kalau dinyatakan secara tegas dalam suatu peraturan tersendiri, selain wibawa, hukum perdata Eropa akan turun juga. Ada perdata pendapat tentang unifikasi hukum perdata Eropa itu. Bagian seorang golongan, oleh karena itu semua ditempuh jalan kepada sebagian hukum perdata Eropa dari berbagai golongan bumi perta, seperti jalan tunduk kepada dalam pasal 13 AB, yaitu dalam tindakan hukum tertentu berkenaan dengan hukum kekayaan dan hukum waris wasiat. Pada tahun 1917, sebagian hasrat Zeding, orang Belanda, untuk memperbaiki golongan bumi perta yang beragam Kristen. Oleh pemerintahan Hindia Belanda, dikeluarkan persatuan tentang tunduknya secara sukarela kepada hukum perdata Eropa. Mulai 1917, 12 peraturan itu membuka kesempatan dengan 3 kemungkinan penundukan secara sukarela sebagai berikut. Tunduk secara sukarela kepada seluruh hukum perdata Eropa. Ketentuan dicantumkan pada dalam pasal 1-17 berdasarkan ketentuan pasal ini. Tidak setiap orang dari golongan bumi putra orang Indonesia dan yang dipersamakan dapat tunduk secara sukarela kepada seluruh hukum perdata Eropa. Maksudnya, terhadap penundukan itu mempunyai larangan sebagai pengecualian. Larangan sebagai pengecualian diuraikan berikut ini. Yang pertama adalah laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang. Hal ini berkenaan dengan asas hukum keluarga yang monogami. Dan yang selanjutnya, wanita yang bersuami. Dalam hukum perkawinan mengandung asas ketentuan hukum suami yang berlaku bagi kehidupan keluarga. Dengan sahnya satu perkawinan, maka suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai anggota keluarga akan mengikuti suami. Jadi, tidak mungkin seorang istri akan berlaku hukum perdata Eropa, sedangkan suaminya hukum adat. Yang selanjutnya adalah anak di bawah umur, yang artinya menurut hukum perdata Eropa, seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dinyatakan sebagai anak yang belum dewasa, yang lazim disebut anak di bawah umur selama usia ini belum dipenuhi. Dirinya masih di bawah kekuasaan orang tua dan dinyatakan belum mampu melakukan tindakan hukum sendiri termasuk perdataan. Dan yang selanjutnya adalah orang di bawah pewali, yang maksudnya orang di bawah pewali ialah setiap orang yang telah dewasa atau belum dalam keadaan sakit ingatan atau tidak normal daya pikirannya. Ia berada di bawah asuhan wali. Kepadanya tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Segala sesuatu untuk keperluan dapat kepentingan dirinya dilakukan oleh wali
yang ditetapkan karena keadaan yang dilarang oleh hukum. Untuk melakukan tindakan hukum sendiri itulah seorang yang berada di bawah puali termasuk yang dilarang tunduk. Adapun cara untuk menjalankan penundukan itu dapat dilakukan dengan menyampaikan pernyataan ke kemampuannya secara pribadi kepada pemerintahan setempat. Kalau pernyataan itu telah diteliti dan keinginannya dikabulkan kepada pemerintahan setempat, memberikan secara umum sebagai seorang laki-laki yang beristri. Prosesnya terlebih dahulu penundukannya itu berakibat mengikat kehidupan keluarga tersebut. Kalau istri telah mengizinkan, selanjutnya ditempuh cara seperti penundukan secara sukarela kepada seluruh hukum perdata Eropa, tidak berarti penundukan pindah golongan. Dan yang selanjutnya adalah tunduk secara sukarela kepada sebagian hukum perdata Eropa. Tertentu diatur dalam pasal 18-25 yang dimaksud dengan sebagian hukum perdata Eropa ialah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang kekayaan dan waris wasiat. Sementara itu, cara dan syarat untuk tunduk di sini sama seperti yang dikehendaki oleh penundukan secara sukarela kepada seluruh hukum perdata Eropa. Penundukan ini hanya bagi golongan bumi putra. Bagi mereka yang tunduk kepada sebagian hukum perdata Eropa dalam tingkah laku hukum sehari-harinya yang berkenaan dengan hukum kekayaan dan pewarisan. Dengan wasiat berlaku ketentuan hukum perdata Eropa, akan tetapi dalam bidang hukum lainnya mengenai perdata akan tetapi berlakunya hukum adatnya. Yang kedua adalah tunduk secara sukarela kepada hukum perdata Eropa mengenai suatu tindakan hukum tertentu atau dianggap tunduk secara diam-diam. Yang dimaksudnya adalah ketentuan yang mengatur penundukan mengenai tindakan hukum tertentu terdapat dalam pasal 26-28 dikehendaki melakukan suatu pernyataan dengan akta di bawah tangan yang dilengkapi oleh pernyataan seorang notaris. Tindakan hukum yang dapat dilakukan hanya berkenaan dengan hukum kekayaan dan hukum waris wasiat. Dalam menjalankan penundukan ini, baru akan ada suatu penundukan kalau yang melakukan itu tindakannya merupakan suatu peristiwa hukum, misalnya membuat wasiat di hadapan seorang notaris. Sebenarnya yang tindakan hukum tertentu itu tidak dapat diperbedakan yang prinsipil dengan yang dianggap tunduk secara diam-diam dalam tindakan hukumnya. Yang jelas berbeda hanyalah dalam prosedur saja. Pihak yang dianggap tunduk secara diam-diam tidak perlu membuat akta di bawah tangan. Tindakan yang dilakukan itu secara sadar seperti sudah merupakan bagian dari tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari sebenarnya telah melakukan penundukan kepada aturan-aturan hukum perdata Eropa. Keadaan itu menyangkutkan tentang aturan-aturan hukum kekayaan yang tidak diaturkan dalam hukum adat, misalnya memberi karcis kereta api, menerima surat berharga, mendatangi surat wesel, dan sebagainya. Ketentuan penundukan secara diam-diam ini dicantumkan dalam pasal 29 dengan berlakunya peraturan penundukan secara sukarela kepada hukum perdata Eropa yang berlaku sejak 1 Oktober 1917. Bagi golongan bumi putra yaitu Indonesia dan dirasakan memakan ini, maka unsur paksaan seperti tercantum dalam S 1985-79 sudah tidak ada lagi. Sebenarnya dalam S 1917-12 masih ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, akan tetapi karena pengaruh itu sebagai menundukan sukarela, tentunya setiap orang dari golongan bumi putra, kalau seorang menyatakan tunduk,
secara sukarela kepada hukum perdata Eropa sesaat setelah hukum beraturan-aturan hukum perdata Eropa bagi dirinya. Berarti sifat sukarela itu menjadi aturan-aturan hukum perdata Eropa bagi dirinya. Berarti sifat sukarela menjadi hilang. Hal itu karena terdapat harus melaksanakan aturan-aturan hukum dikehendaki oleh orang-orang Eropa. Sejak berlakunya peraturan perundangan secara sukarela itu, ketentuan pasal 13 AB menjadi tidak perlu berlaku penggunaan istilah golongan bumi putra dalam pengaturan perundang-undangan berubah menjadi golongan Indonesia dan golongan Timur asing dan regulasi Remlet baru berlaku pada tahun 1920. Selain itu, karena sebelumnya telah dilakukan S1850, 79 pihak yang disenangkan dengan orang Indonesia yang sifatnya peraturan tertentang dengan S1917-12 melalui S1924-556 Peraturan S1855-79 dicabut pada tahun 1939. Peraturan penundukan secara sukarela itu diberikan tambahan sebanyak 2 pasal, pasal 30 dan pasal 31. Isinya berkenaan dengan pengaturan melalui undang-undang mengenai Badan Hukum Indonesia yang sangat dijalankan dengan penuh dukungan secara sukarela dalam menggunakan sebagai ketentuan hukum perdata Eropa. Hal ini termasuk juga bagian mereka yang hanya tunduk karena tidak tindakan hukum tertentu atau yang dianggap tunduk secara diam-diam. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.